Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas karbon gugus. Di sini sebelum kami memulai presentasi, adapun kelompok kami yaitu ada Adinda Widatul Musliha, Amur Warni Estri KST, Anissa Nurrahma, Balkis Sekarkinasi, dan Dian Cahyaningrum. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu senyawa karbon. Senyawa karbon atau senyawa organik merupakan senyawa yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan beberapa unsur organik lainnya seperti nitrogen, oksigen, ataupun belerang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Anissa Nurrahma. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu senyawa turunan alkana, yaitu alkanon atau keton, yang memiliki rumus umum CnH2nO dengan rumus struktur RCOR aksen dan memiliki gugus fungsi gugus karbonil CO. Nah, di sini ada beberapa contoh senyawa alkanon beserta strukturnya, yaitu ada dimetil keton, etil metil keton, dan dietil keton. Adapun untuk penamaan alkanon atau keton dapat dilakukan berdasarkan IUPAC dan trivial. Nah, kita bahas terlebih dahulu penamaan IUPAC-nya ya. Untuk penamaan alkanon atau keton berdasarkan IUPAC itu ada beberapa tahap. Di antaranya yaitu tahap yang pertama, menentukan rantai induk yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi CO. Nah, di sini di tahap pertama kita harus bisa menentukan mana sih dari suatu struktur yang merupakan rantai induk. Dan yang sudah pastinya itu mengandung gugus fungsi CO. Nah, untuk tahap yang kedua, nama rantai induk diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan menggunakan akhiran A menjadi on. Contohnya, misalnya suatu struktur memiliki gugus fungsi karbonnya itu atau CO-nya itu 5. Maka kalau menurut induk alkananya itu kan pentana. Seperti itu kan. Nah, sedangkan karena ini adalah turunannya yaitu alkanon, maka A-nya diubah menjadi on, yang awalnya pentana menjadi pentanon. Seperti itu. Dan untuk yang ketiga, yaitu penomoran rantai induk dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga gugus fungsi CO mendapatkan nomor terendah. Selanjutnya tahap yang keempat, penamaan cabang alkil. Lalu tahap yang terakhir, penamaan senyawa dilakukan dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, nama cabang alkil, nomor gugus fungsi, dan nama rantai induk. Nah, di sini ada contoh penamaan senyawa alkanon atau keton berdasarkan IUPAC. Di sini sudah ada strukturnya dan sudah ada penamaannya juga ya, 2-metil-3-pentanon. Dikarenakan di sini sudah ada penamaannya, mungkin saya menjelaskan saja kenapa struktur tersebut bisa diberi nama 2-metil-3-pentanon. Nah, dari struktur ini, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan rantai induknya, yang merupakan rantai karbon terpanjang yang mempunyai gugus fungsi CO. Di sini bisa kita lihat bahwa rantai karbon terpanjang yaitu 5. Karena memiliki 5 rantai karbon, maka nama rantai induknya diberi nama pentanon. Sedangkan gugus CH3 yang bukan merupakan rantai induk akan berperan sebagai cabang, seperti yang dilingkari warna biru itu. Nah, adapun untuk penomoran, karena CO berada di tengah-tengah, jadi walaupun mau dari kanan atau kiri itu CO-nya bakal tetap berada di nomor 3, maka untuk menentukan penomoran kita bisa lihat dari cabang metilnya atau dari CH3-nya. Penomoran dilakukan supaya cabang metil mendapatkan nomor terendah, maka penomoran yang tepat dari kiri ke kanan. Nah, dari penomoran inilah terlihat bahwa gugus metilnya terikat pada atom karbon kedua, sehingga nama untuk senyawa ini 2-metil-3-pentanon. Selanjutnya untuk penamaan trivial, senyawa keton dituliskan dengan urutan nama alkil pertama, lalu diikuti dengan nama alkil kedua, kemudian ditambah kata keton. Nah, di sini ada beberapa contoh penamaan keton atau alkanon berdasarkan trivial. Coba kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama itu yang sebelah kiri atas. Nah, dapat kita lihat dari struktur berikut bahwa kedua gugus alkil yang terikat pada gugus fungsi CO sama-sama CH3 atau metil. Dan dikarenakan pada contoh ini terdapat alkil yang sama lebih dari satu, maka kita harus menggunakan awalan. Dan dikarenakan di sini CH3-nya ada 2, maka kita menggunakan awalan di. Sehingga nama dari struktur tersebut adalah dimetil keton. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua yang sebelah kanan atas,
Gugus alkilnya dapat kita lihat CH3 yang diberi nama metil dan CH2CH3 atau diberi nama metil, sehingga nama untuk senyawa tersebut adalah etil metil keton. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu yang bawah. Dapat kita lihat gugus alkil yang terikat pada gugus fungsi CO sama-sama CH2CH3 atau C2H5 yang namanya adalah etil, sehingga nama untuk senyawa ini adalah dietil keton. Oke, selanjutnya kita akan bahas asam alkanoat atau asam karboksilat bersama Kak Dian. Baik, berikutnya ada asam alkanoat atau yang disebut dengan asam karboksilat. Asam alkanoat itu adalah golongan asam organik alifatik yang memiliki gugus karboksil. Biasanya dilambangkan dengan -COOH. Semua asam alkanoat adalah asam lemah. Dalam pelarut air, sebagian molekulnya terionisasi dengan melepas atom hidrogen menjadi ion H+. Rumus umumnya CnH2nO2. Rumus struktur RCOH. Rumus gugus fungsinya itu ada COH. Tata nama IUPAC. Yang pertama, penentuan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi -COOH. Yang kedua, nama rantai induk diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran -A menjadi -OAT. Yang ketiga, penomoran rantai induk dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi -COOH. Hal ini disebabkan karena gugus fungsi COOH pasti terletak paling ujung dan atom karbon pada gugus fungsinya selalu mendapat nomor 1. Yang keempat, penamaan cabang alkil. Yang kelima, nama asam alkanoat ditulis dengan urutan asam, nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, nama cabang alkil, dan nama rantai induk. Nah, supaya lebih paham, mari kita coba untuk menentukan nama impact dari beberapa senyawa asam alkanoat. Contohnya yaitu adalah senyawa asam alkanoat dengan rumus struktur sebagai berikut. Rantai induknya terdiri dari 4 atom karbon seperti ini dan diberi nama butanoat. Kemudian gugus yang tidak termasuk rantai induk yaitu CH3 akan berperan sebagai cabang. Lalu, untuk penomoran dilakukan dari atom karbon yang terdapat pada gugus fungsi COOH. Sehingga dimulai dari ujung kanan ke kiri. Dari penomoran ini kita dapat melihat bahwa cabang CH3 yang diberi nama metil terikat pada atom karbon nomor 3, sehingga nama IUPAC senyawa ini adalah asam 3-metil butanoat. Tata nama trivial. Penamaan trivial ditulis dengan urutan asam, nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, nama cabang alkil, dan nama rantai induk. Selanjutnya di sini ada contoh trivial. Contohnya adalah senyawa asam karboksilat dengan rumus struktur berikut ini. Rantai induknya adalah rantai karbon yang terdiri dari 5 atom karbon seperti ini dan diberi nama valerat. Kemudian penomoran dimulai dari ujung kanan ke kiri seperti ini dan terlihat bahwa cabang CH3 atau metil terikat pada atom karbon beta, sehingga nama trivial untuk senyawa ini adalah asam beta metil valerat. Alkil alkanoat atau biasa yang kita sebut dengan ester, rumus umumnya adalah CnH2nO2. Berikut rumus struktur dari alkil alkanoat dan gugus fungsi dari alkil alkanoat. Alkil alkanoat ini atau biasa kita sebut dengan ester dari asam karboksilat memiliki bau yang harum dan banyak digunakan untuk parfum. Biasanya alkil alkanoat itu digunakan untuk parfum. Oke, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Kak Balkis. Di sini saya akan menjelaskan tata nama IUPAC dari alkil alkanoat atau ester. Yang pertama, penentuan dan penamaan gugus alkanoat dan gugus alkil. Gugus alkanoat adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COO, sedangkan gugus alkil adalah rantai karbon yang terikat pada atom oksigen dari gugus fungsi. Yang kedua, penomoran gugus alkanoat dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COO. Yang ketiga, penamaan cabang atau gugus lain yang terikat pada gugus alkanoat. Jadi urutan penamaannya, nama gugus alkil, lalu nomor atom karbon yang mengikat cabang, lalu nama cabang, dan yang terakhir nama gugus alkanoat. Contoh yang ada di gambar, nama gugus alkilnya yaitu metil atau
yang dilingkari warna biru. Lalu nama gugus alkanoatnya metanoat atau yang dilingkari warna merah. Kenapa namanya metanoat? Karena si C-nya ini hanya mengikat satu gugus saja atau hanya mempunyai satu rantai induk saja, makanya dinamakannya metanoat. Nah, ketika digabung jadilah namanya menjadi metil metanoat. Lalu ada penamaan secara trivial, ditulisnya dengan urutan nama gugus alkil, nomor atom karbon yang mengikat cabang, lalu nama cabang, dan yang terakhir nama gugus alkanoat. Contoh senyawa yang ada di gambar ini, nama senyawanya menjadi etil asetat. Haloalkana. Haloalkana adalah turunan senyawa alkana yang mengandung halogen. Rumus umumnya CnH2n plus 1x. X di sini adalah unsur yang terdapat di tabel 7A seperti fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Contoh dari haloalkana adalah 1 fluoroetana, lalu ada juga 1 kloropropana. Tata nama IUPAC haloalkana. Yang pertama, menentukan rantai induk yaitu rantai karbon terpanjang. Gugus alkil selain rantai induk dan atom halogen berperan sebagai cabang. Yang kedua, memberi nomor dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga posisi atom halogen terikat pada karbon yang mendapat nomor kecil. Yang ketiga, jika terdapat lebih dari satu atom halogen, maka prioritas penomoran didasarkan pada kereaktifannya. Berikut adalah urutan kereaktifannya. Fluorin lebih aktif daripada klorin, lalu setelah itu ada bromin, setelah itu ada iodin. Lalu yang keempat, nama cabang alkil dan halogen diurutkan berdasarkan abjad. Lalu yang kelima, jika terdapat cabang alkil dan halogen yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama cabang diberi awalan. Jadi penamaannya ditulis dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat halogen atau alkil, lalu nama halogen atau alkil, dan yang terakhir nama rantai induk. Berikut adalah contoh struktur senyawa dengan pemberian tata nama IUPAC. Nama rantai induknya adalah propana. Kenapa namanya propana? Karena atom karbonnya ada 3. Lalu nama halogennya yaitu iodo, karena di situ atom karbonnya mengikat iodin atau I. Nah, mengikatnya di cabang yang pertama. Oleh karena itu ditulisnya iodo pada C1 atau karbon pada cabang pertama. Nah, jadi penamaannya 1 iodo propana. Lalu contoh yang kedua, nama rantai induknya adalah butana karena atom karbonnya yaitu ada 4. Terus nama halogennya yaitu bromo yang ada di cabang karbon kedua atau cabang atom karbon kedua. Lalu ada alkilnya. Nah, nama alkilnya di situ yaitu metil yang ada di cabang atom karbon ketiga. Oleh karena itu namanya menjadi 2 bromo 3 metil butana. Oke, untuk pembahasan selanjutnya oleh Kak Estri. Tata nama trivial dari haloalkana. Yang pertama CH3, CH2Br itu propil bromida. Yang kedua CH3, CH bercabang Br, lalu CH cabang CH3 itu isopropil bromida, lalu CH3, CH2 dan Cl itu etil klorid. Pembuatan haloalkana. Yang pertama reaksi substitusi alkana dengan halogen. Reaksi substitusi merupakan reaksi penggantian satu gugus atom dalam suatu molekul oleh gugus atom lainnya. Contohnya CH3 dengan CH3 itu etana plus Cl2 itu klorin, itu menjadi CH3, CH2 dan Cl itu kloroetana plus HCl itu asam klorida. Yang kedua, reaksi adisi alkena dengan halogen. Reaksi adisi atau reaksi penjenuhan merupakan reaksi pengubah ikatan angkap suatu molekul menjadi ikatan tunggal. Contohnya CH2 dengan CH2 itu etana plus klorin Cl2 itu menjadi Cl, CH2 dan Cl itu di kloroetana. Selanjutnya ada isomer haloalkana. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi susunan atom-atomnya berbeda. Haloalkana sendiri memiliki isomer posisi dan isomer struktural. Isomer posisi itu yaitu rumus molekul yang sama, tetapi posisi halogennya berbeda. Seperti pada contoh berikut. CH3, CH2, dan Cl yaitu disebutnya kloropropana 1. Yang contoh kedua itu CH3, nah, Cl-nya ada di bawah, cabang dari CH itu kloropropana. Isomer struktur, rumus molekulnya sama tetapi strukturnya berbeda, seperti pada contoh di bawah ini.
Sifat haloalkana. Sifat haloalkana itu ada dua macam. Yang pertama, sifat fisis haloalkana dan sifat kimia haloalkana. Kita bahas dulu sifat fisis haloalkana, yaitu senyawa klorometana dan kloroetana berwujud gas pada suhu kamar dan tekanan normal. Sedangkan haloalkana yang lebih tinggi berupa cairan mudah menguap. Semakin banyak jumlah rantai karbon dalam senyawa haloalkana, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Dalam senyawa haloalkana dengan jumlah atom karbon yang sama, haloalkana ratai lurus memiliki titik didih lebih tinggi. Yang kedua ada sifat kimia haloalkana. Sifat kimianya yang pertama mengalami reaksi substitusi dengan satu basa menghasilkan alkohol dan garam halida. Reaksi umumnya RX plus LOH menjadi ROH plus LX. Contohnya kloroetana dan natrium hidroksida menjadi etanol natrium klorida. Yang kedua mengalami reaksi substitusi dengan amonia menjadi alkil amina dan asam halida. Reaksi umumnya RX plus NH3 menjadi RNH2 plus HX. Contohnya bromopropan plus amonia menjadi propilamina plus asam bromid. Yang ketiga, bereaksi dengan logam alkanoat menghasilkan eter dan garam halide. Contohnya iodometana direaksikan dengan natrium etanoat menjadi metoksietana dan natrium iodidit. Yang keempat, bereaksi dengan logam Na menghasilkan alkana dan garam natrium halide. Contohnya kloroetana direaksikan dengan natrium menjadi butana dan natrium klorida. Yang terakhir, mengalami reaksi eliminasi menjadi alkena dan asam halide. Contohnya kloroetana menjadi etana dan asam klorida. Oke, itu dia presentasi dari kami kelompok 8 mengenai materi karbon gugus yang berdasarkan materi alkanon atau keton, asam alkanoat atau asam karboksilat, alkil alkanoat atau ester beserta haloalkana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.